Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, lanjut kita ke pelajaran ketujuh, yaitu tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baik nih kita harus tahu dulu apa 9 akhlak utama kita. Baiklah, 9 akhlak utama kita. Yang pertama apa nak? Yang pertama ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Nah, itu adalah 9 akhlak utama kita. Baiklah, setelah kita membahas 9 akhlak utama, kita sebelum masuk pembelajaran kita berdoa dulu nih nak, biar pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa nak? Doanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Nah, di situ artinya kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik. Nah, setelah anak-anak Ustadz berdoa, anak-anak Ustadz lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa nak? Tujuan pembelajaran kita yang pertama nih anak-anak Ustadz harus bisa menjelaskan makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa nak? Yang kedua, anak-anak Ustadz harus bisa menyebutkan dalil tentang jumlah nabi dan rasul. Yang ketiga apa nak? Yang ketiga mengetahui, anak-anak Ustadz harus mengetahui atau menghafal nama-nama nabi dan rasul. Yang keempat apa nak? Yang keempat, anak-anak Ustadz harus bisa menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, lanjut kita ke isi materi. Isi materi kita apa nak? Isi materi kita yang pertama itu pengertian makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil tentang jumlah nabi dan rasul. Yang ketiga, nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak Ustadz, lanjut kita pengertian makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul Allah ini artinya meyakini dengan sepenuh hati. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Kita harus yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasul untuk menjadi teladan yang baik bagi manusia. Nah, itu adalah pengertian makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas pengertian makna beriman kepada Rasul Allah, kita harus tahu nih apa dalil tentang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, atau dalil tentang jumlah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 164. Dalilnya seperti apa nak? Dalilnya wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Nah, di situ yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul Allah yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepada kami dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepada kami, dan kami telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, setelah kita membahas dari tentang nabi dan rasul, kita lanjut nih nak. Kita lanjut yang ketiga, yaitu nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya nabi dan rasul itu banyak, lebih dari 25. Namun yang kita ketahui itu ada 25 nabi. Yang pertama apa nak? Yang pertama ada Adam, selanjutnya Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, itu adalah 25 nabi. Bisa juga kita nyanyikan nak, bisa juga dengan cara kita nyanyikan. Ada bermacam-macam nyanyian di situ. Ada juga seperti ini: Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah,
itu adalah dengan cara nyanyian. Selanjutnya setelah kita membahas nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu juga nih apa hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa, Nak? Yang pertama itu menjalani hidup dengan tenang. Yang kedua semakin rajin beribadah, dan yang ketiga takut berbuat tidak baik. Selanjutnya berhati-hati dalam setiap perbuatan. Nah, yang selanjutnya semakin rajin belajar. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Ustadz, setelah kita membahas hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi untuk anak-anak Ustadz yang pertama itu tuliskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuliskan dalil tentang jumlah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuliskan nama-nama nabi dan rasul yang anak-anak Ustaz ketahui. Yang keempat, tuliskan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang beriman kepada nabi dan rasul. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.